Babak 761 kembali ke kota kering. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Di camp itu, tidak hanya ada orang dari keluarga Silva. Ada juga individu yang dikirim oleh beberapa keluarga bangsawan lokal lainnya, seperti dalam kasus keluarga Sutton, yang sebelumnya merupakan kekuatan terkuat keempat di negara bagian ini. Tapi sekarang, dengan perubahan yang mengejutkan ini, organisasi itu telah menjadi yang ketiga dalam hal kekuatan lokal, dan beberapa anggota keluarga di camp itu mau tidak mau merasa senang dengan hal itu. Hehehe, sekarang keluarga Silva sudah tamat, kita tidak akan mendapat perlawanan apapun untuk menggantikan mereka. Masa depan sungguh cerah bagi kami. Jadi, salah satu dari orang-orang ini berpikir pada dirinya sendiri, sementara dia memiliki ekspresi lelah, tetapi pada saat yang sama ekspresi wajahnya puas. Namun hal seperti itu tidak luput dari perhatian anggota keluarga bangsawan lainnya di tempat itu. Seorang anggota keluarga Austin kemudian berkata kepada orang tersebut, "Jangan terlalu puas dengan itu. Hah, itu terjadi di pos kita, apakah menurutmu musuh tidak mungkin melakukan hal yang sama di tempat lain? Saya mendengar bahwa ahli keluarga Anda ada di Kam Selatan." "Apa?" Orang sebelumnya berkata dengan terkejut, menyadari bahwa orang tersebut sedang membicarakan sesuatu yang masuk akal. "Tidak, tidak, musuh tidak akan memiliki kekuatan untuk menyerang kita dan masih menguasai setiap pos kita. Itu tidak masuk akal." Dia merenung, menyangkal gagasan seperti itu. "Kalian keluarga Austin benar-benar gelisah. Kenapa kalian begitu takut dengan perang?" Dia bertanya sambil mencoba menyerang sifat keluarga orang itu. "Cek, brengsek." Tapi orang itu tidak membuang-buang waktu untuk percakapan itu dan hanya berbalik dan melanjutkan perjalanannya. "Tentu saja, kami tidak menyukai perang ini. Mengapa mempertaruhkan segalanya ketika kita sudah tumbuh dewasa tanpa menghadapi ancaman mematikan apapun? Melakukan itu sungguh bodoh." Jadi, dia memikirkannya sambil berjalan menjauh dari pria itu, kesal karena harus terlibat dalam konflik ini. Dan sekarang musuh itu telah menunjukkan semua kekuatan ofensifnya. "Aku tidak tahu apakah layak untuk menginvestasikan masa depan keluarga kita dalam hal ini. Kekuatan itu bisa saja melenyapkan kita dalam satu sore. Saya harus mengirimkan laporan tentang apa yang terjadi di sini ke markas besar. Kita harus mencari cara alternatif untuk keluar dari perang ini." Dia merenungkan hal ini sambil mengamati tempat di mana kelompok Minos berangkat. Mungkin, berjam-jam berlalu, dan dengan cepat setiap konflik di sekitar dataran hitam telah berakhir. Yang pertama berakhir adalah orang yang bertanggung jawab menangani kelompok Otis, karena yang dibawa Minos ke sana lebih kuat dan gesit dibandingkan kelompok lain. Namun tim lain yang bertanggung jawab menyerang dua pos besar musuh lainnya juga tidak lemah dan telah menyelesaikan misi mereka sekarang. Pos yang ada di desa sebelah timur kota kering sejauh ini merupakan pos yang paling mudah karena pos tersebut dioperasikan oleh keluarga Miller. Sebagian besar raja spiritual yang datang dari kota kering telah melakukan pertarungan tiruan melawan anggota keluarga Abi di tempat seperti itu. Namun, beberapa dari mereka telah menghadapi ahli dari keluarga bangsawan lokal lainnya dan membunuh beberapa lawannya. Namun, tidak semuanya terbunuh. Dari 11 raja spiritual di pos itu, hanya 4 yang meninggal. Sebaliknya, 3 orang lainnya menghilang dari medan perang dan dianggap tewas. Sedangkan sisanya, 2 di antaranya berasal dari keluarga Miller, dan 2 lainnya berasal dari keluarga berbeda di kerajaan Brown. Kelompok musuh mereka telah melarikan diri dari tempat ini setelah menyadari betapa kuatnya pos ini, dan dengan demikian, ada orang-orang tingkat tinggi yang selamat di tempat ini untuk menceritakan kisah pertempuran besar yang mereka alami. Lagi pula, karena keuntungan dari kelompok yang menyerang pos ini, mereka tidak kehilangan satupun anggotanya dan bahkan mendapatkan 3 teman baru. Sebaliknya, serangan terhadap pos dekat kota perairan telah sejauh ini adalah yang tersulit dari semuanya. 12 raja spiritual dari pihak Minos bertarung selama lebih dari setengah jam melawan 9 ahli musuh di sana. Serangan itu juga menimbulkan kerugian terbesar bagi pasukan sekutu Minos. Selain itu, mereka belum berhasil menghilangkan semua target, padahal itulah tujuan misi di sana. Namun pada akhirnya kelompok Elena telah kembali ke kota perairan dengan hasil 8 sasaran mati dan tidak ada korban jiwa di pihak mereka, sesuatu yang sudah baik untuk kekuatan kelompoknya. Jumlah mereka mungkin lebih banyak dibandingkan lawan mereka. Namun, hanya ada sedikit tentara dari pasukan Minos dalam kelompok itu,
dan level orang-orang itu sedikit lebih rendah dibandingkan lawan mereka. Bagaimanapun, keluarga Hayes masih menghadapi kesulitan yang diakibatkan oleh konflik bertahun-tahun melawan keluarga Chambers. Oleh karena itu, kelompok itu hanya mendapat sedikit keuntungan dan akibatnya paling menderita hari ini. Bagaimanapun, setelah semua serangan ini berakhir, semua kelompok mulai kembali ke pos masing-masing. Beberapa dari orang-orang itu sedang menuju kota kering untuk mengirimkan sumber daya yang dikumpulkan di sekitar dataran hitam ke markas besar dan melaporkan hasilnya masing-masing. Semua ini terjadi pada tengah malam di wilayah ini, namun tidak ada seorang pun yang menunggu hingga fajar untuk melakukan hal-hal penting ini. Sebaliknya, mereka semua segera mengambil tunggangannya dan berangkat menuju tujuan masing-masing. Adapun musuh, puluhan ribu anggota pasukan semacam itu di dataran hitam kini berada dalam kondisi terguncang setelah kejadian hari ini. Kematian raja spiritual, terutama yang berpangkat tinggi, bukanlah hal biasa di wilayah ini. Oleh karena itu, dengan banyaknya kematian para ahli yang terjadi di tempat-tempat ini, mustahil bagi banyak jenderal spiritual untuk tidak merasa terkejut, terutama takut. Karena alasan ini dan alasan lainnya, tidak ada perintah untuk melakukan pengejaran. Sebaliknya, masing-masing kelompok tentara kontra-revolusioner tersebut tetap tinggal di posnya masing-masing, melakukan persiapan sambil menunggu bala bantuan. Mereka tahu bahwa tidak butuh waktu lama bagi keluarga kerajaan untuk mengetahui kerugian mereka. Dan itu memang tidak memakan waktu lama. Kota matahari terbenam, kerajaan coklat. Tidak butuh waktu lama, dan istana kerajaan sudah dipenuhi oleh perwakilan keluarga bangsawan setempat yang mengalami kerugian besar hari ini. Setiap kali seorang ahli tentara kontra-revolusi meninggal, para pemimpin keluarga ini akan meninggalkan rumah mereka di ibu kota dan melakukan perjalanan ke lokasi tersebut untuk menyampaikan keprihatinan mereka. Namun dengan banyaknya kematian, tepatnya 48 orang, tidak lama kemudian Raja Brown dihadapkan dengan hampir semua kepala keluarga bawahannya. Namun bukan hanya orang-orang dari keluarga ini yang marah atas semua kehilangan yang terjadi hari ini. Thomaslah yang merasa paling buruk. Lagi pula, selain keluarga Silva, keluarga kerajaannya telah kehilangan ahli terbanyak pada hari ini. Oleh karena itu, kemarahannya hampir meledak saat ini ketika dia mengetahui seluruh kerugian yang dialami keluarganya dan tentara kontra-revolusionernya. Brengsek, keluarga Silva hilang, dan sekarang bahkan keluargaku terluka parah. Dia memikirkan hal ini ketika dia berdiri berhadapan dengan semua leluhur di aula kerajaannya. Dia kemudian memberi perintahnya. Kumpulkan lebih banyak pasukan dari keluargamu dan bersiaplah untuk berbaris ke tempat di bawah komandoku dalam waktu kurang dari 2 bulan. Pada periode ini, saya akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan keluarga kerajaan regional lainnya. Dia berkomentar dengan kebencian, merasa terhina dan lemah. Bergantung pada kekuatan para pemberontak terkutuk ini dalam konfrontasi di masa depan, saya akan menerapkan statuta kontra-revolusi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, siap mengambil tindakan paling drastis. Dia tidak berpikir untuk menyelesaikan konflik di dataran hitam hanya dengan satu pertempuran. Namun misalkan pihak musuh menderita kerugian yang signifikan pada kejadian seperti itu. Dalam hal ini, dia bisa menghadapi sisa pasukan musuh secara bertahap, tanpa harus sering melalui situasi seperti sebelumnya. Namun jika dia menemui kesulitan di tempat itu, situasinya tidak akan nyaman, dan tindakan drastis perlu diambil. Karena itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk mencoba melukai musuh sebanyak mungkin sambil menunjukkan keseriusan masalah ini kepada perwakilan kerajaan. Dengan demikian, bahkan jika dia gagal memberikan pukulan telak terhadap pasukan pemberontak di dataran hitam, para perwakilan tersebut akan menyadari gawatnya situasi. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan hak istimewa statuta kontra-revolusi dengan sukses. Dia tahu bahwa ini mungkin memerlukan waktu untuk terwujud, tetapi setelah ini digunakan, hanya dalam hitungan bulan sebelum dataran hitam jatuh. Di sisi lain, dia sudah menerima kerugian yang akan dideritanya karena hal tersebut. Statuta kontra-revolusi adalah sesuatu yang diciptakan untuk mendukung keluarga kerajaan. Sebuah respons balasan terhadap tindakan pemberontakan, hal-hal yang berbahaya bagi stabilitas regional. Namun seperti perjanjian apapun, terutama mengingat karakteristiknya sendiri, undang-undang ini bergantung pada kristal spiritual agar dapat berfungsi. Undang-undang seperti itu tidaklah sederhana, tanpa aturan,
di mana organisasi mitra akan membantu satu sama lain memecahkan masalah mereka seolah-olah itu adalah sebuah bantuan. Itu bukan sembarang alat yang digunakan untuk menyenangkan mereka yang membutuhkan. Lagi pula, memindahkan pasukan ke sana kemari membutuhkan biaya yang besar, terutama kelompok raja spiritual, para pakar regional. Bukan hanya karena para ahli tersebut memerlukan pembayaran, pasokan, dan lain-lain, tetapi karena organisasi di belakang mereka bisa mengalami kerugian besar jika mereka diusir dari kantor pusatnya. Bayangkan sebuah keluarga kerajaan mengirimkan 10 raja spiritualnya untuk membantu menyelesaikan ancaman revolusioner di negara lain. Jika semua atau sebagian dari mereka meninggal atau menderita luka yang membatasi kemampuan mereka untuk bertarung di masa depan, kerugian organisasi tersebut akan sangat besar. Artinya, tidaklah murah dan tidak mudah untuk menciptakan raja spiritual, terutama yang berpangkat tinggi. Akibatnya, kematian atau ketidakmampuan beberapa spesialis dapat mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar bagi organisasi tersebut jika mereka ingin mendapatkan kembali ahli yang hilang tersebut. Dan tagihan ini perlu dibayar oleh seseorang. Tapi tentu saja, keluarga kerajaan regional ini sudah mengetahui hal ini dari pengalaman mereka dengan keluarga Kain, dan mereka telah memikirkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini. Itu adalah pembayaran biaya darurat secara berkala, sesuatu yang dikelola oleh keluarga Charlin, yang dapat digunakan untuk mengkompensasi kerugian keluarga kerajaan jika terjadi kerugian yang signifikan. Tapi apakah itu cukup? Tidak mungkin untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, kerugian dan kerugian selama perang bergantung pada banyak faktor, seperti kekuatan lawan dan durasi konflik. Di sisi lain, kapan revolusi baru akan terjadi? Itu adalah hal lain yang mustahil untuk diketahui. Bisa jadi besok, 10 tahun lagi, 10.000 tahun lagi. Setiap saat, pergerakan seperti ini bisa saja terjadi, dan dana darurat harus memiliki nilai cadangan minimum untuk menjamin keluarga yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Dan dalam situasi ini, menyelesaikan jumlah yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah dana minimum yang cukup untuk cadangan semacam itu adalah tanggung jawab keluarga kerajaan yang terakhir kali menerapkan undang-undang tersebut. Jika Raja Brown melanjutkan hal ini, pada dasarnya dia akan menempatkan keluarganya pada posisi yang tidak menarik di mana dia mungkin harus menanggung biaya perang regional yang besar di masa depan jika mereka tidak beruntung. Tapi bukan itu saja. Menurut undang-undang tersebut, semua kekayaan para pemberontak, kecuali wilayah itu sendiri, harus dibagi di antara pasukan tentara kontra-revolusi yang diwajibkan oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu, biaya penggunaan perangkat semacam itu tidaklah murah, dan King Brown ingin menghindarinya jika memungkinkan. Namun terlepas dari semua ini, dia sadar bahwa lebih baik berhutang atau mengalami kerugian daripada kehilangan sebagian wilayahnya atau dihancurkan oleh pasukan Minos. Dia tidak percaya bahwa organisasi di balik dataran hitam dapat menghancurkannya sekarang, tapi bagaimana di masa depan? Jika tempat seperti itu menjadi mandiri, variabelnya tidak akan ada habisnya. Dan karena tidak baik membiarkan parasit tumbuh di tubuh Anda, dia bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk menghilangkan ancaman terhadap keluarganya. Dengan begitu, tidak butuh waktu lama bagi orang-orang di aula kerajaan untuk mulai membicarakannya, membuat rencana, dan memikirkan strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di antara mereka adalah kepala keluarga Miller. Beberapa jam berlalu, dan saat ini, matahari sedang terbit di Cakrawala Kota Maritim. Saat ini, kota yang tadinya dilanda peperangan ini sedang merasakan ketenangan di awal hari, dengan semilir angin laut yang khas di kawasan ini. Suara dedaunan pepohonan yang bergoyang, kicauan burung-burung kecil yang terbang dan berkicau di area tersebut, membawa suara damai ke tempat yang sebagian hancur ini. Namun, suara dan efek atmosfer seperti itu jauh lebih terlihat pada saat ini, karena tidak ada satupun warga yang dapat ditemukan di dekatnya. Tidak ada binatang buas di sekitar kota ini, tidak ada kereta atau orang hidup yang berjalan di jalanan, berbicara di berbagai tempat, bekerja, sesuatu yang wajar untuk dilihat di tempat seperti ini. Tapi ini sudah diduga, setelah peringatan dari tentara dataran hitam, tidak ada satu orang pun yang berani tinggal di tempat ini. Tapi bukan hanya karena ini, tapi juga karena insentif khusus, katakanlah, yang diberikan tentara Minos kepada orang-orang ini. Dengan demikian, hanya ribuan mayat hasil jebakan yang digunakan pasukan Minos sehari sebelumnya yang bisa dilihat di jalanan kota ini. Selain bangunan yang hancur atau rusak,
siapapun yang lewat saat ini akan melihat tempat yang ditinggalkan. Namun, dengan banyaknya cindera mata yang tertinggal di banyak pemukiman, siapapun yang lewat pasti paham bahwa evakuasi warga dilakukan dengan tergesa-gesa. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan pindah dari tempat tinggalnya, meninggalkan kenangan indah atas kemauannya sendiri, seperti lukisan tradisional nenek moyang, anggota keluarga penting. Tindakan seperti itu merupakan petunjuk yang jelas bahwa orang-orang di tempat ini tidak punya banyak waktu untuk meninggalkan kota ini, atau banyak potret yang tidak akan ditinggalkan di sini. Bagaimanapun, jika seseorang terbang di atas wilayah perkotaan ini sekarang, seseorang akan melihat beberapa kapal perlahan-lahan bergerak ke selatan beberapa puluh kilometer dari pelabuhan setempat. Pada saat yang sama, banyak gerbong, binatang spiritual, dan manusia dapat dilihat puluhan kilometer di sebelah timur tempat ini, tempat kelompok terakhir yang meninggalkan kota itu berada. Beberapa kelompok yang lebih kecil tampaknya bergerak ke arah yang berbeda, ada yang ke utara, dan ada pula yang ke selatan. Namun sebagian besar menuju ke arah kota kering, dikawal oleh pasukan tentara dataran hitam. Bagaimanapun, di salah satu dari banyak gerbong yang menuju kembali ke kota kering, Angela berada di dalam sarana transportasi bersama Barbara saat mereka mengobrol dan mengamati kurangnya pemandangan di sekitarnya. Tahukah Anda kapan kita akan mendapatkan angka jumlah penduduk kota maritim yang selamat dari konflik ini? Angela bertanya pada Barbara, meskipun status keduanya berbeda di militer, jenderal spiritual ini telah berada di organisasi ini lebih lama daripada dia. Jadi, yang satu lebih memahami organisasi itu daripada yang lain. Barbara kemudian menjawab, saya pikir begitu mereka melewati imigrasi lokal, kita akan mendapatkan perkiraan jumlah penduduk kota yang tidak meninggal. Tetapi kita tidak akan pernah tahu jumlah pastinya karena tidak semua korban selamat akan pergi ke kota kering, dan kita belum punya waktu untuk menghitungnya. Namun, itu sudah memberi kita perkiraan yang bagus mengenai orang-orang yang hilang. Begitu, bagaimana dengan tim pengumpul? Apakah mereka mampu memulihkan barang-barang berharga yang ditinggalkan di kota itu oleh para penyintas? Angela menanyakan faktor penting ini karena banyak warga yang meninggal, dan harta bendanya layak untuk dikoleksi jika dijumlahkan. Kami mengumpulkan apa yang tersisa di daerah yang terkena dampak, tapi beberapa penduduk juga berhasil membawa beberapa barang. Itu bagus. Tidak baik meninggalkan sumber daya di tempat itu. Ngomong-ngomong, apakah kita cukup jauh dari sana? Kapan kita akan selesai dengan itu? Dia berbalik dan melihat melalui kaca, di mana dia bisa melihat dari jauh matahari terbit di area di mana kota maritim berada. Itu akan terjadi dalam beberapa saat lagi, komentar Barbara sambil melihat ke arah yang sama dengan Angela, cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Rencana mereka sederhana, jika mereka tidak bisa menggunakan kota maritim, akan lebih baik jika tidak ada orang lain yang bisa. Mengapa memiliki tempat dengan infrastruktur yang baik, tempat yang tidak begitu sulit bagi musuh untuk membangun pertahanan yang kokoh, tepat di halaman belakang rumahnya? Tidak perlu memperumit hal seperti itu. Maka, perlahan-lahan, banyak sumber cahaya kecil mulai muncul di bawah kota itu, menyatu membentuk bola api raksasa yang menutupi seluruh bintang yang muncul di cakrawala. Itulah akhir dari kota maritim, kiamatnya sendiri. Dengan itu, dalam sekejap mata, jamur gas dan debu raksasa menutupi seluruh area, mengikuti konsekuensi yang diharapkan. Ya ampun, lihat itu, Paul. Kota maritim benar-benar telah hilang selamanya. Mereka benar-benar menghancurkannya. Aku tidak percaya rumor tersebut. Sulit dipercaya. Beberapa orang yang dikawal oleh Black Plain Army ke kota kering berkomentar di antara mereka sendiri ketika mereka melihat kembali ke arah ledakan itu. Banyak yang sudah puluhan kilometer jauhnya dari tempat itu. Meski begitu, mereka bisa melihat dengan jelas banyaknya debu dan gas yang menutupi kota itu, akibat dari kehancuran tempat itu. Mereka sudah tahu bahwa tempat seperti itu telah hilang selamanya karena para prajurit tentara dataran hitam telah memperingatkan mereka bahwa masa depan siapapun yang tinggal di sana tidak akan baik. Namun melihat tempat di mana tidak hanya mereka, tetapi juga ayah, kakek, dan nenek moyang mereka dilahirkan dan dibesarkan hingga mencapai akhir yang pasti, cukup mengejutkan bagi sebagian besar orang di sana. Dengan begitu, sementara banyak orang yang berkomentar kaget tentang berakhirnya kota itu secara tiba-tiba, sebagian besar di sana tetap diam, melihat ke arah itu, sambil tetap berjalan menuju kota kering. Sayang sekali, jika tidak dihancurkan, kita masih bisa kembali lagi di masa depan.
Beberapa orang lanjut usia dalam kelompok imigran itu diam-diam memikirkannya, menyesali hasil ini. Meski kecewa dengan perubahan yang terpaksa mereka terima, orang-orang ini cukup pragmatis untuk memahami bahwa mereka sudah berada pada pilihan terbaik. Dan karena itu, mereka tahu bahwa mengeluh kepada para prajurit atau sesuatu seperti itu tidak akan membantu mereka. Di sisi lain, meskipun kota dapat menghubungkan penduduknya dengan kota tersebut, memberikan perasaan kepada warganya, pada akhirnya, kawasan tersebut hanyalah tempat yang dibangun oleh manusia. Selama mereka masih hidup, mereka dapat terhubung ke tempat lain dan menjalani hidup mereka. Jadi, kebanyakan orang di sana hanya meratapi nasib tempat mereka dibesarkan. Selain itu, banyak orang di sana yang tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa terus hidup. Dengan adanya perang di wilayah ini, nasib mereka mungkin tidak lebih baik daripada kota maritim. Oleh karena itu, ada yang lebih mengkhawatirkan situasi di kota kering daripada kehancuran bekas rumah mereka. Janji-janji tentara Minos sungguh luar biasa dan menarik. Tapi apakah itu benar? Tidak mungkin mereka, para penghuni tempat yang sekarang berada dalam kehancuran, bisa mengetahui hal seperti itu. Lagi pula, mengingat situasi yang mereka hadapi, sikap para prajurit ini bisa jadi merupakan cara untuk menipu mereka agar lebih mudah bagi tentara untuk menangkap mereka. Adapun orang-orang yang tidak setuju untuk pergi ke kota kering, bagi banyak orang dalam kelompok yang menyaksikan kehancuran kota maritim, tentara dari prajurit Minos mungkin akan membunuh orang-orang itu. Itu adalah kekuatan musuh kerajaan Brown, yang baru saja menghancurkan kekuatan kerajaan. Sudah biasa bagi orang-orang seperti mereka didominasi oleh pemenang konflik dalam situasi seperti ini. Akibatnya, banyak orang di sana yang mengkhawatirkan integritas propaganda yang dibuat oleh para prajurit tersebut. Namun yang lain tidak berpikir seperti itu. Itu karena beberapa dari orang-orang ini setidaknya memiliki satu kenalan dekat mereka yang pernah mengunjungi kota kering dan membawa keluarga mereka ke sana. Dan mengetahui hal ini, mereka tidak ragu lagi dengan peluang dan kualitas hidup di sana. Namun, meski penuh harapan untuk masa depan, mereka merasa sedikit tertekan saat melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Pokoknya, tak butuh waktu lama, dampak dari banyaknya ledakan di kota maritim itu menyebar hingga puluhan kilometer kawasan perkotaan tersebut. Kebisingan itu sangat mengejutkan, bahkan mencapai tempat di mana kelompok terakhir yang meninggalkan kota itu lewat saat ini. Adapun gelombang kejutnya, belum mencapai tempat itu dengan kekuatan yang besar. Sebaliknya, badai tersebut hanya menimbulkan angin kencang, hanya sedikit lebih kuat dari badai lokal pada umumnya. Maka, di tengah hiruk-pikuk peristiwa itu, ribuan orang itu terus berpindah dari kota maritim ke kota dataran hitam yang kini unik. Itu adalah migrasi massal yang belum pernah terlihat di dataran hitam, sesuatu yang akan mengubah status kota kering sepenuhnya setelah orang-orang ini terserap ke tempat seperti itu. Namun perjalanan tersebut tidaklah singkat bagi puluhan ribu orang ini yang praktis harus melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun, itu adalah hal yang normal terjadi dalam situasi ini. Lagi pula, tidak banyak binatang atau kereta di kota yang sekarang hancur itu. Namun, hal ini tidak sepenuhnya buruk bagi banyak orang. Itu karena mereka setidaknya mendapat perlindungan dari prajurit kuat tentara dataran hitam saat mereka melakukan ini. Jadi, meskipun banyak orang melakukan upaya fisik yang luar biasa dalam perjalanan tersebut, mereka tidak perlu khawatir tentang kemungkinan bahaya dalam perjalanan mereka. Saya pikir kita akan membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk mencapai kota kering. Angela diam-diam merenung saat dia melakukan perjalanan dengan kereta yang sebelumnya, bersama dengan Barbara di belakang barisan. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada malam yang berlalu. Semua serangannya berhasil. Apa yang akan terjadi sekarang? Sementara Angela memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, penasaran ingin mengetahui hasil dari tindakan signifikan pertama tentara ini, waktu mulai berlalu. 2 hari kemudian, setelah berjam-jam berlalu sejak ledakan kota maritim, awan debu yang menutupi tempat ini tidak lagi terlihat dalam kepadatan yang besar. Masih ada beberapa jejak di langit yang akan membuat orang berpengalaman mengerti apa yang terjadi di sini. Namun meski begitu, sisa-sisa tersebut tidak cukup untuk menutupi tempat di mana kota itu sebelumnya berdiri. Oleh karena itu, pada saat ini, siapapun yang terbang di sekitar kawasan ini akan dapat melihat akibat dari apa yang terjadi pada tempat tersebut. Setelah banyaknya ledakan tersebut, hampir seluruh bangunan di kota maritim hancur,
hanya menyisakan kompleks menyerupai pasir, hanya saja warnanya berbeda. Namun sebagian besar kompleks ini berwarna abu-abu muda, yang menunjukkan material yang paling sering digunakan untuk membangun infrastruktur lokal. Namun, selain lapisan pasir ini, banyak puing-puing yang terlihat di sekitarnya, terutama di tempat yang dulunya merupakan bagian tengah kota maritim. Bagaimanapun, semua itu dan debu coklat yang juga hadir mengikuti pola sedimentasi berupa kawah besar. Kawah ini menutupi hampir seluruh wilayah kota maritim lama, bahkan mempengaruhi tempat-tempat yang dulunya merupakan pelabuhan dan pantai setempat. Faktanya, tempat-tempat ini hampir hilang sama sekali karena air laut telah mendorong bagian kawah besar yang paling dekat dengan lokasi pantai setempat. Selain itu, tidak ada lagi yang berguna untuk pemukiman manusia di tempat ini. Dan itulah yang dilihat sekelompok pendatang baru dari kejauhan, berdiri di atas seekor binatang bersayap raksasa beberapa ratus meter di atas. Hah, apa itu? Salah satu dari 3 orang di binatang besar itu berseru kaget, mencoba memahami apakah mereka salah jalan atau sesuatu yang mengejutkan telah terjadi di tempat ini. Pada saat yang sama, yang terkuat di sana melambaikan salah satu tangannya, memberi isyarat agar binatang itu menurunkan ketinggiannya, sementara wajah lamanya, yang penuh dengan rambut putih, menjadi semakin pucat karena khawatir. Saat mereka semakin dekat dengan tempat itu, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk mengamati sekeliling dan mencari jawaban. Namun mereka tidak dapat menemukan satu pun jiwa yang hidup di tempat ini, yang seharusnya menjadi kota maritim, rumah bagi 300.000 penduduk. Apa-apaan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Akhirnya, London Brown meraung marah, berteriak sekuat tenaga, saat auranya menyebar ke sekeliling, menyebabkan tekanan luar biasa pada orang-orang yang bersamanya. Di mana armada kita? Apa yang terjadi dengan orang-orang kita? Dan sambil mengatakan hal itu dan semakin marah, salah satu dari orang-orang itu kemudian melihat ke arah kota kering dan berkata, "Jangan bilang, ini ulah para pemberontak," meneguk, "bocah sialan itu. Bagaimana dia bisa melakukan ini pada kita? Itu tidak benar," kata London dengan geram, tidak mengerti bagaimana kota kering bisa memiliki kemampuan seperti itu. Ini seharusnya tidak terjadi. Mereka menghormati kekuatan Minos karena mereka sudah membentuk tim yang kuat di awal konflik. Tapi itu tidak berarti bahwa mereka menganggapnya berbahaya sampai-sampai bisa melakukan hal ini. Yaitu, tidak masalah jika prajurit yang seharusnya berada di sini di area ini terjatuh saat konfrontasi melawan musuh di medan perang. Tapi itu benar-benar berbeda dari apa yang disaksikan London dan rekan-rekan seperjalanannya saat ini. Menghancurkan seluruh kota, dan mungkin kelompok yang ada di sini, menempatkan kota kering pada level yang sama sekali berbeda. Sial, kota ini bisa dianggap sebagai basis keluarga kerajaan. Tempat yang dianggap cukup aman bagi para prajurit tentara kontra-revolusi untuk beristirahat dengan tenang ketika mereka kembali dari medan perang. Tapi tetap saja, kekuatan Minos mungkin menemukan cara untuk mengabaikan semua ini dan akhirnya menghancurkan area ini. Lagi pula, saat London masih marah, kedua manusia dalam kelompoknya sudah mengamati sekeliling dengan cermat. Mereka mencoba mengasosiasikan gambaran terkini dari area tersebut dengan seperti apa seharusnya tempat tersebut. Mereka menghancurkan seluruh infrastruktur kota maritim, dari rumah-rumah paling terpencil dan umum di daerah pusat hingga pelabuhan. Tidak ada lagi yang berguna bagi kita. Ya, tempat ini sekarang tidak ada gunanya untuk menerima pasukan kita, atau lebih tepatnya, area ini tidak lebih baik dari banyak area lain di dataran hitam. Orang lain berkomentar setuju ketika dia menyadari kemungkinan tujuan musuh. Mereka pintar menghancurkan tempat ini. Tapi aku bertanya-tanya apa yang terjadi dengan penduduk tempat ini. Apakah Minos Stuart baru saja membantai mereka? Orang yang sama dari sebelumnya memandang dengan bingung ke arah temannya saat dia mengatakan ini. Pembunuhan itu tidak dianggap sebagai kejahatan besar di dunia spiritual. Atau lebih tepatnya, ada peraturan yang melarangnya di mana-mana. Tetap saja, hal ini biasa terjadi, dan hampir setiap prajurit akan mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya dalam catatannya. Tapi selama seseorang tidak melakukannya di tempat terlarang, bahkan jika banyak orang tahu bahwa seseorang telah membunuh ribuan orang, kemungkinan besar tidak ada yang akan mempermasalahkannya. Setidaknya dalam banyak kasus. Lagi pula, seseorang yang membunuh tuannya sendiri, orang tua, kerabat dekatnya, dan sebagainya tidak akan pernah dihormati bahkan di dunia spiritual. Namun, membunuh ratusan ribu orang dalam satu tindakan sangatlah berbeda.
Dan karena jumlah orang di kota ini jauh melebihi batas yang dapat diterima, orang itu mau tidak mau mempertanyakan aspek ini. Minos seharusnya berusia sekitar 21 tahun saat ini, tapi apakah dia bisa memesan sesuatu seperti ini? Itu sungguh mengkhawatirkan. Akan lebih mudah untuk melenyapkan semua orang di kota ini sekaligus. Yang lain berkomentar, merasa bahwa ini adalah hal yang paling mungkin terjadi di sini. Mungkin kita harus menunjukkan kepada seluruh kerajaan betapa kejamnya. Saat salah satu dari keduanya hendak mengatakan sesuatu, tetua tertinggi akhirnya memberikan pendapatnya. Tidak, aku ragu orang-orang dari kota kering itu telah memusnahkan seluruh penduduk setempat. Kami tidak bisa mempercayai angka populasi di tempat itu yang kami terima sebelumnya. Tapi faktanya populasi kota itu tidak besar. Bagaimanapun, Kuba itu ada batasnya. Jadi, mereka pasti menangkap orang-orang yang selamat dan membawa mereka ke sana. Oh, itu sebenarnya lebih masuk akal. Jika itu benar, kita harus mengejar mereka, tetua tertinggi. Mengingat keadaan daerah ini, saya yakin tempat ini dihancurkan kurang dari 4 hari yang lalu. Jadi, sebagian dari orang-orang itu mungkin masih dalam perjalanan. Ini adalah kesempatan kita untuk membalas dendam. Pemuda itu berkata dengan penuh semangat sambil memandang London dengan penuh harap. Namun, tetua tertinggi dari keluarga itu telah berumur panjang dan tidak menyukai tindakan yang tidak direncanakan. Tidak, kami tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di sini. Dan bahkan jika warga kota maritim ini diantar ke kota kering, siapa yang dapat meyakinkan kita bahwa ada spesialis dalam kelompok seperti itu? Mungkin hanya anak-anak kecil saja yang bersama mereka. Tetapi bagaimana jika ada seseorang yang cukup kuat untuk menantangku? Aku yakin bisa melawan dataran hitam, tapi sendirian, bahkan aku bisa jatuh di tempat ini. Ucapnya tegas, sudah lebih tenang dari sebelumnya. Melakukan seperti yang disarankan pemuda itu adalah pertaruhan besar. Paling-paling, mereka bisa melenyapkan beberapa musuh yang kuat. Namun kemungkinan terburuknya, mereka akan dibunuh. Tidak sulit membayangkan apa yang mereka sukai di sini. Di sisi lain, lebih baik menunggu perintah dari raja, yang saat ini sudah mengetahui apa yang telah terjadi, serta rencana yang siap dilaksanakan. Dengan begitu, London lebih memilih menunggu 1 atau 2 hari lagi sampai burung gagak yang datang dari markas besar keluarga Brown mendatanginya. Hanya dengan begitu dia akan bertindak. Ayo, dia mengangguk pada mereka berdua dan berkomentar pada monsternya. Mari kita lingkari area tersebut. Mungkin ada yang selamat di sekitar. Oke, segera setelah itu, mereka berangkat dari tempat itu. Sementara itu, di kota kering. Setelah 2 hari sejak serangan tentara Black Lion, sekutu dan bawahan, melawan pasukan musuh di wilayah itu, hampir semua orang yang seharusnya kembali ke kota itu sudah ada di sini. Minos dan kelompoknya serta mereka yang ikut serta dalam penyerangan terhadap pos di timur dan selatan kota kering telah kembali ke tempat ini. Sedangkan bagi mereka yang berasal dari kota maritim, sebagian besar belum sampai di tempat ini. Hanya gerbong yang membawa tentara dan warga yang terluka dalam konflik itu yang telah mencapai kota kering saat sisa kelompok yang datang dari tempat itu melanjutkan perjalanan mereka ke sini. Jadi, RSUD Kota Kering saat ini sangat sibuk, kapasitasnya mendekati maksimal, dan banyak orang yang sudah dirawat di tenda-tenda di pinggir jalan gedung. Tempat ini ditutup untuk lalu lintas orang yang tidak terkait dengan layanan penting di kawasan itu. Namun meski begitu, banyak warga yang menonton dari jauh, di berbagai titik yang sudah terdapat kerumunan kecil di sekitarnya. Mereka tidak hanya sekedar mengawasi di luar tenda di kawasan itu. Tidak, karena masih banyak orang dan kereta yang datang dari kota maritim, beberapa orang yang terluka melewati daerah itu, menangis karena luka-luka mereka setiap jam. Di sisi lain, beberapa orang yang datang tidak berada dalam situasi berbahaya yang mematikan, dan mereka akan meninggalkan area tersebut setelah beberapa saat. Namun karena beberapa penduduk kota kering saat ini berasal dari kota itu, tepatnya lebih dari 100.000 jiwa, banyak yang penasaran untuk mengetahui apakah tetangga, teman, telah tiba. Jadi, mereka berkerumun untuk mengamati area di mana tangisan kesakitan terus menyebar. Tetapi ketika orang-orang di luar rumah sakit setempat sedang mengawasi area luar di mana tenda medis berada, kelompok raja spiritual berada di lantai atas gedung itu. Sebagian besar raja spiritual yang berpartisipasi dalam serangan sebelumnya dalam keadaan sehat. Istirahat beberapa hari saja sudah cukup bagi mereka untuk bersiap menghadapi pertempuran berikutnya.
Namun beberapa dari mereka memerlukan perawatan medis jika tidak ingin kehilangan kemampuan bertarungnya. Alhasil, orang-orang tersebut berada di lantai rumah sakit ini dihadiri langsung oleh Dilian, dokter dengan skill terbaik di tempat ini. Bagaimanapun, di salah satu ruangan di lantai tersebut, Minos dan beberapa raja spiritual setempat ada di sana, meskipun mereka tidak di sini untuk menggunakan layanan Dilian. Karena diperkirakan beberapa raja spiritual harus lewat di sini, Stuart muda telah memerintahkan mereka semua untuk datang langsung ke sini, di mana mereka dapat memberitahukan hasilnya kepadanya. Dan itulah yang dia lakukan saat ini sambil mengetahui hasil di pos yang dioperasikan oleh keluarga Miller, tepat setelah mendengar tentang tindakan tim yang dipimpin oleh Elena. Petik 2. Dan itulah yang terjadi di tempat itu, Minos muda. Salah satu dari 3 raja spiritual keluarga Miller yang jatuh di tempat itu berkata, selesai membicarakan kejadian di daerah itu. Saat Minos selesai mendengarkan laporan tentang apa yang terjadi di 2 pos terdepan musuh, dia cukup senang dengan semuanya. Dalam satu hari, puluhan raja spiritual musuh telah terbunuh oleh tindakan pasukannya. Itu sungguh sesuatu yang sangat memuaskan. Dan meskipun musuh yang terbunuh hanya mewakili sebagian dari ahli di kerajaan ini, itu sudah cukup baik bagi Minos. Lagi pula, selain tindakan-tindakan ini telah mengurangi kekuatan pasukan musuh, tindakan ini juga memberi mereka lebih banyak waktu. Masih ada puluhan ribu musuh di sekitar wilayah muda Stuart. Namun secara umum, orang-orang ini untuk sementara waktu tidak mempunyai pemimpin, sesuatu yang pasti akan menghambat, atau bahkan mengurangi, tindakan mereka dalam jangka pendek. Dan bahkan jika keluarga Brown mengirimkan lebih banyak spesialis dengan cepat, tentara kontra-revolusi masih akan menghadapi beberapa masalah sebelum bertindak di dataran hitam. Artinya, Minos telah bertindak cepat melawan mereka ketika mereka baru saja membangun diri di sekitar wilayah ini. Jadi, mereka harus mengkhawatirkan keamanan kamp mereka sebelum memulai upaya menduduki wilayah ini. Tidaklah baik untuk mengirim lebih banyak spesialis ke sini jika pasukan Minos dapat menyerang mereka kapan saja, melemahkan kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Melakukan hal itu seperti menyerahkan pisau dan keju kepada musuh. Sebagai hasil dari tindakan mereka 2 hari yang lalu, para prajurit tentara dataran hitam memperoleh waktu tambahan untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi pertempuran di masa depan melawan puluhan ribu lawan mereka. Di sisi lain, barang-barang milik orang-orang yang dibunuh oleh 3 kelompok penyerang setelah konfrontasi dimulai di kota maritim berisi kekayaan yang sangat besar. Jumlah cincin spasial yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga cukup untuk membayar 3 serangan, dan masih ada jutaan kristal yang dapat disimpan untuk diinvestasikan di masa depan. Ada juga banyak teknik tingkat hitam di setiap cincin yang dikumpulkan, yang akan berguna bagi para prajurit di pasukan muda Stuart dan beberapa rencana Minos. Dan dengan semua itu, Stuart muda cukup puas saat ini. Dia lalu berkata, "Yah, pada akhirnya, semuanya berjalan hampir sempurna. Sayang sekali salah satu target musuh kelompok Elena tidak tersingkir. Tapi yang jauh lebih penting bagi kami adalah tidak ada sekutu kami yang terluka lebih parah dalam pertarungan itu. Dan fakta bahwa orang yang selamat itu kehilangan salah satu tangannya dalam pertempuran sudah banyak membantu kita." Dia berkomentar, melihat ke arah 3 raja spiritual bawahan dari keluarga Cohen, orang-orang yang berpartisipasi dalam konfrontasi yang dipimpin oleh Elena dan keluarga Hayes. Meski sayang sekali, musuh ini selamat, itu adalah hal yang baik. Berbeda dengan kelompok musuh di bawah komando keluarga Miller, kelompok yang diserang oleh tim Elena tidak membutuhkan orang yang selamat. Hanya orang yang memiliki keluarga Abi yang tampaknya telah bertarung dengan cukup baik untuk menakut-nakuti pasukan kota kering dan memiliki spesialis yang masih hidup. Adapun yang lainnya, semakin kuat musuh yang mereka bunuh, semakin baik bagi Minos dan wilayahnya. Bagaimanapun, setiap raja spiritual jauh lebih berharga bagi aliansi Minos dibandingkan bagi keluarga Brown. Meski begitu, kelompok Elena yang tidak melenyapkan semua spesialis yang ditargetkan bukanlah akhir dari dunia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Stuart muda, salah satu bawahan keluarga Cohen, yang sedang berbaring di tempat tidur, memandang ke arah penguasa itu dan berkata, "Tetapi meskipun mengalami kemunduran ini, Minos muda, saya yakin kita akan segera mendapat kabar baik dari keluarga Hayes." "Oh, itu benar," salah satu dari ketiganya berkomentar setelah mendengar apa yang akan dikatakan rekannya. Orang tersebut kemudian menjelaskan kepada Minos dan orang lain di sana.
Tampaknya keluarga Hayes mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang diperkirakan sehubungan dengan pengejaran anggota keluarga Chambers. Jadi, begitulah. Itu mengejutkan. Orang-orang Chambers itu selalu sekuat kecoa. Memang, aku tidak menyangka mereka akan gagal secepat itu. Beberapa ahli dari keluarga bangsawan daerah lain berkomentar dengan nada rendah, masih memperhatikan anggota keluarga Cohen itu. Orang itu kemudian melaporkan apa yang dia temukan pada beberapa anggota keluarga Hayes selama penyerangan itu. Beberapa orang dari House Chambers yang melarikan diri dari kerajaan Cromwell selama atau setelah tragedi Persepone telah ditangkap oleh pengejar mereka beberapa hari sejak operasi itu. Bahkan 2 dari 7 spesialis keluarga Chambers yang tersisa terbunuh pada periode itu. Dia berkomentar dengan puas ketika dia mengingat informasi penting ini. Raja spiritual keluarga Chambers adalah orang-orang yang paling mungkin menandatangani kontrak jiwa dengan organisasi regional lainnya. Dengan begitu, setiap ahli yang masih hidup dan meninggal berarti perang keluarga Hayes dan Chambers hampir berakhir. Dengan ini, Black Plain Army bisa lebih cepat mengandalkan dukungan keluarga Vivian dan Davy. Dan setelah mendengar informasi ini, Minos merasa lebih baik tentang masa depan perang kemerdekaannya. Itu yang terbaik. Saya khawatir di awal perang ini, kita akan berada dalam situasi yang tidak terlalu baik. Oleh karena itu, semakin banyak sekutu kita yang berada dalam posisi untuk membantu kita, semakin baik situasi kita. Dia dengan jujur berkata sambil berbicara tentang sesuatu yang jelas bagi setiap orang di ruangan itu. Bahkan jika mempertimbangkan semua sekutu dan bawahan Minos, jumlah musuh jauh lebih besar daripada yang ada di kota kering. Jadi, meskipun langkah pertama menguntungkan pihak mereka, keadaan tidak selalu seperti ini. Namun tetap saja, Minos memiliki strategi, aliansi, dan hal-hal yang dapat memberi ruang bagi mereka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di sana yang putus asa mendengar pemimpin aliansi berasumsi bahwa mereka akan segera berada dalam posisi yang dirugikan. Dan memikirkan banyak variabel, Minos teringat sesuatu dan menanyakan ketiga anggota keluarga Cohen di tempat itu. Bagaimana dengan keluarga Cromwell? Apakah keluarga Hayes menghadapi masalah karena keterlibatan keluarga Snow? Ya, mereka menghadapi. Salah satu dari ketiganya berkata, mengingat informasi tersebut, tepat setelah mereka saling memandang. House Cromwell menanyai keluarga Hayes tentang keterlibatan keluarga Snow dalam tragedi Persepone. Mereka ingin tahu apakah salah satu pengikut mereka berkonspirasi oleh saingannya yang mungkin mencoba menyabotase mereka. Tapi karena tidak ada bukti konspirasi Hayes dengan Snows, sekutu kita bisa lolos dari masalah besar. Untuk saat ini, alasan bahwa keluarga Hayes hanya berperang dan keluarga Snow ingin membalas dendam sudah cukup. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang teman-teman kita mungkin sedang diawasi oleh keluarga Cromwell. Ketika mereka melakukan pelanggaran terkecil, mereka tidak akan memiliki waktu yang mudah di kerajaan itu. Orang seperti itu berkata, menyelesaikan apa yang dia ketahui tentang masalah ini. Itu bukan pertanda baik. Benar, jika keluarga kerajaan-kerajaan Cromwell mendapat kesempatan, anggotanya mungkin akan mencoba bertindak melawan sekutu kita. Ya, faktanya, menurutku mereka mungkin sudah mulai mengucilkan keluarga Hayes saat mereka mencari bukti. Ya, mereka mungkin sudah membicarakan tentang memberikan wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Chambers kepada saingan DPR. Hayes, mendengarkan komentar sekutu dan bawahannya, Minos tidak bisa tidak setuju dengan poin ini. Tapi dia tidak mengkhawatirkan hal itu saat ini. Untuk saat ini, tidak akan terjadi apa-apa pada House Hayes. Lagi pula, jika ada konspirasi, orang-orang di keluarga kerajaan itu harus lebih peduli pada keluarga Snow dan bukan pada keluarga Hayes. Di sisi lain, berita perang di Dataran Hitam tidak akan butuh waktu lama untuk sampai ke negara bagian lain di benua tengah. Saat itu terjadi, fokus keluarga Cromwell akan beralih ke kita dan keluarga Snow. Tidak akan ada ruang bagi mereka untuk memikirkan keluarga Hayes. Dia berkomentar dengan percaya diri sambil memandang Vivian dan orang lain dari keluarga yang berada di kota kering. Setelah mengatakan itu, tidak butuh waktu lama bagi Minos untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang itu dan menuju ke kantor pusatnya, tempat dia menjalankan bisnisnya. Kini setelah dia mengetahui apa yang terjadi dalam 2 pertempuran lainnya, yang tersisa hanyalah kelompok dari kota maritim untuk kembali dan memberitahukan kepadanya hasil operasi di tempat itu.
Orang-orang terluka yang datang sejauh ini tidak mengetahui banyak tentang hal ini karena mereka tidak memiliki informasi tersebut. Dengan itu, hanya ketika beberapa orang penting dari tempat itu kembali, Minos akan memahami apa yang terjadi dan lebih tahu apa yang harus dilakukan mulai sekarang.